Halo semuanya, balik lagi di channel Mr. Chibi 25. Nah, apa kabarnya teman-teman? Di video kali ini saya akan kembali membahas fakta menarik mengenai manga ataupun anime Senseiya. Di video kali ini saya akan membahas manga Senseiya The Next Dimension chapter 23 sampai 25. Ternyata pengkhianat di Sanctuary ada dua orang, dan mereka adalah orang yang berpengaruh di Sanctuary, Paus Agung dan juga Saint Mas Pisces Kardinal. Namun, Kardinal kembali memberitahu bahwa dia bukan satu-satunya seorang pengkhianat, masih ada yang lainnya. Saat Paus Agung dan Kardinal sedang berbincang, Shijima menggunakan kesempatan tersebut untuk kabur. Kardinal menenangkan Paus Agung karena Shijima tidak mungkin bisa melakukan teleportasi dikarenakan luka yang ia dapat. Dan juga ia harus turun terlebih dahulu ke kaki gunung Sanctuary. Ditambah ia harus melewati kuil Pisces dahulu. Di sana Kardinal sudah menyiapkan jebakan Demon Rose yang akan membunuhnya dan juga Athena. Shijima merasakan kosmo yang sangat hangat pada bayi Athena. Tidak diragukan lagi bahwa ia adalah dewinya. Dengan segenap kekuatan, Shijima akan melindungi Athena meskipun nyawa sebagai taruhannya. Shijima masih tidak percaya bahwa Paus Agung dan Kardinal menjadi pengkhianat di Sanctuary. Ia kemudian mengirimkan telepati kepada Ox dan Izo untuk bersiap bertempur karena musuh datang dari dua arah. Dari dalam dan luar Sanctuary. Jika seperti ini, Sanctuary bisa hancur dari dalam. Izo berusaha menghentikan Ox terlebih dahulu karena ia seolah mendapatkan pesan di kepalanya dari Shijima. Meskipun memang pada dasarnya Shijima ia dikenal sebagai lelaki pendiam. Namun Ox tidak merasakan dan tidak ada yang mengirimkan pesan. Mungkin itu hanya imajinasi Izo. Ox harus bergegas menuju kuilnya karena pasukan Hades bisa saja tiba-tiba muncul. Izo pun harus tetap berjaga di kuilnya. Nanti setelah Sanctuary dirasa aman, ia akan segera menemuinya lagi. Melihat Shun, Tenma mengingatkannya kepada Alone, kesabaran dan kelembutan hatinya. Dia dibawa dijadikan wadah untuk kebangkitan Hades. Ia ingin menyelamatkannya. Shun mengatakan di tahun 1990 ia pun sama dijadikan wadah oleh Hades. Namun ia berhasil diselamatkan. Seolah ada kemiripan, akhirnya Tenma bersedia mendampinginya menuju Athena berada. Namun ia tidak menjamin Saint Mas akan menerima dan percaya begitu saja kepada Shun. Shun dan Tenma sampai di kuil pertama Aries. Sion tidak membiarkannya begitu saja. Shun tidak mungkin bertarung dengan Paus Agung di masa depan. Shun menceritakan bahwa ia datang dari masa depan dan ia adalah rekan, namun Sion tidak mempercayainya. Tidak ada waktu untuk kalah bagi Shun. Ia mencoba melawan Sion, namun ia kalah. Tenma lalu bergabung dengan Shun untuk menembus pertahanan Sion. Ia ingin membantu Shun. Sion mengatakan apakah Tenma akan berpindah menjadi musuh. Tenma menyanggah bahwa Shun adalah seorang Sen yang datang dari masa depan dan ia harus mempercayainya. Sion tahu bahwa Shun adalah seorang Sen terlihat dari klotnya, namun ia adalah seorang Sen emas yang diperintahkan untuk menjaga kuil Aries, sehingga ia tidak bisa dengan mudah membiarkan orang tidak kenal masuk begitu saja ke dalam kuilnya. Dengan kondisi sekarang, Shijima tidak mungkin bisa melindungi Athena dengan maksimal. Ia harus mencari seseorang untuk melindungi Athena. Ia lalu mengirimkan pesan kepada Sion melewati telepati karena ia tahu Sion adalah pengguna jurus telekinesis. Shijima memberitahu Sion tentang pengkhianatan Paus Agung dan juga Kardinal. Ia pun diberitahu kondisi Athena yang dalam bentuk seorang bayi. Shun kaget ketika mendengarnya karena Athena sampai di abad ke-18 dengan bentuk bayi. Setelah mendengar penjelasan Shijima, tidak ada alasan lagi untuk taat kepada pengkhianat. Ia pun mempersilahkan Shun dan Tenma untuk lewat. Ia memerintahkan untuk melindungi Athena, akan tetapi ia tidak bisa ikut bersamanya karena ia akan menyambut para Spectre di kuilnya. Sion menyuruh Shun dan Tenma untuk bergegas. Shun dan Tenma lalu berterima kasih karena diizinkan untuk lewat. Para Spectre kemudian datang. Ia dipimpin oleh sahabat lamanya yaitu Garuda Suikyo. Para Spectre dengan percaya diri menyerang Sion, namun mereka kemudian tumbang di tangan Sion. Suikyo meminta sebuah batu kecil, kemudian dengan batu tersebut menghancurkan pertahanan Crystal Wall milik Sion. Suikyo datang ke Sanctuary untuk mengambil kepala Athena. Pasukan yang dibawa Suikyo meminta mereka yang akan menghadapi Sion, namun ia melarang, butuh 1000 tahun untuk mereka bisa menghadapi Sion. Biarkan Suikyo yang maju untuk menghadapinya. Namun mereka tidak menggubris perintah Suikyo dan benar saja Sion mengalahkan pasukan Suikyo dengan mudah. Suikyo menyuruh pasukannya untuk melewati Sion dan melanjutkan ke kuil selanjutnya. Iki datang ke tengah Olympus, tempat bersemayam para dewa di bumi. Ia menemui Hiket dan memperkenalkan diri sebagai seorang Sen. Ia menanyakan keberadaan Athena. Hiket lalu menjelaskan pertemuannya dengan Athena yang pergi menemui Kronos dan Athena dikirim bersama Shun ke abad 18. Ia pun memberitahu bahwa Athena dikirim dalam bentuk bayi oleh Kronos. Hal itu akan membuat Athena dalam bahaya. Setelah mendengar penjelasan dari Hiket, Iki lalu meminta diantar ke tempat Kronos dan ingin pergi ke tempat Athena berada sekarang juga. Sebelum bertarung dengan Suikyo, Sion menanyakan alasan berpihak ke sisi Hades. Suikyo tidak menjawab dan tidak ada alasan untuk menjawabnya.
Xion memaksa karena mereka adalah sahabat lama dan berjuang bersama dulu. Ia pun mengakui kekuatan Suikyo sangatlah hebat karena memaksa Suikyo kembali memberitahu bahwa alasannya adalah untuk memengal kepala Athena. Jika demikian, Xion pun kini tak ragu lagi untuk bertarung sebagai penjaga kuil Aries. Ia tidak akan membiarkannya lewat begitu saja. Xion melancarkan serangannya namun dapat dibaca oleh Suikyo. Dengan mudah, semua pukulan Xion tidak berefek sama sekali. Suikyo menunjukkan pukulan sebenarnya ketika bertarung dan menumbangkan Xion. Ia mengatakan Xion tidak layak menjadi Sen Emas. Ia seharusnya berlatih kembali menjadi seorang Sen Perunggu lebih lama lagi. Xion berusaha bangkit, namun ia melihat Suikyo menangis. Akan tetapi yang keluar bukanlah air mata, akan tetapi darah. Nah, itulah untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, komen, dan share.